pramuka ini lebih ke senioritas, kemudian kegiatan lapangan, nanti panas, nanti hitam jadinya. Nah, ternyata kalau kalian sudah ikut di gerakan pramuka ini, ternyata Siji, loro, telu, mulai. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pramuka dimanapun berada. Selamat datang di 12 Code on Podcast bersama saya Imaya Asih Daning Tias. Di podcast perdana kita sedang bersama dengan Kak siapa nih selaku narasumber kita? ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hairul Iksan. Kalian bisa manggil saya Kak Iksan, seperti itu. Oke nih Kak Iksan yang hits abis nih teman-teman. Tentunya teman-teman Pramuka sudah tidak asing lagi dong dengan Kak Iksan ini. Karena Kak Iksan ini adalah siapa Kak? Ya, sekarang saya sedang menjabat sebagai Ketua Dewan Saka Milenial Kota Semarang, seperti itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan Kakak akhir-akhir ini atau Kakak sedang menjalani program apa nih? Ya, mungkin untuk saat ini sekarang, ya alhamdulillah karena sekarang saya sudah mencapai di semester 7, jadi sekarang ya sambil skripsian seperti itu ya di semester 2 kali ini. Oh, Orang-orang lagi bisa semester sibuk 2. ya Kak? Iya, gitu. Dan juga ya sambil ada kuliah juga, karena kemarin saya alhamdulillah mengikuti juga program dari universitas saya, ada program namanya Fast Track, yaitu kalian bisa kuliah S1 dan juga sekalian kuliah S2 seperti itu. Jadi sekarang sambil kuliah S2-nya juga. Oke, keren. Bentar lagi bakal official ini Iya. dapat gelar S1 dan S2-nya nih. Amin. Nah, boleh tahu kuliahnya di mana nih Kak? Dari tadi udah kesana kesini. Oh ya. Untuk saat ini kuliah di Universitas Negeri Semarang untuk S1 dan juga S2-nya alhamdulillah, dan ya semoga cepat lulus lah ya Kak. Doakan Amin, lah ya. amin. Dilancarkan ya Kak ya. Ya. Oke, lupa lah deh. Apa kabar nih Kak? Oh ya. Ya, alhamdulillah ya. Tetap sehat, semangat dan juga kuat walaupun di masa pandemi seperti ini, karena saya kan alhamdulillah mengambil jurusan olahraga, jadi hampir setiap hari terus olahraga biar tetap sehat seperti itu. Kak. Oke, badannya tetap fit tiap hari Iya, ya. betul sekali. Walaupun kegiatan kita online, mungkin kita nggak ada kegiatan-kegiatan di luar, tapi tetap diimbangi dengan olahraga. Iya, betul sekali. Oke, nah, jadi Kak Iksan ini kan selain kuliah gitu, kesibukan di kegiatan pramuka gitu apa sih Kak? Ya, banyak ya kalau berkaitan dengan kepramukaan, karena saya juga ikut di Saka Milenial Kota Semarang. Saka Milenial ini kan salah satu saka yang baru dirintis ya, baru berdiri, dan kegiatannya ya alhamdulillah banyak, walaupun memang ada kegiatannya tetap dibagi jadi hibrid ya, baik itu online ataupun offline. Tapi kebanyakan memang online ya kegiatannya karena di masa pandemi seperti ini dan memang ada pembatasan. Kemudian di Gudep saya sendiri di Universitas Negeri Semarang itu memang salah satu gugus depan terbesar ya di Indonesia. Jadi kegiatan kepramukaan itu sibuk, hampir setiap bulan itu pasti ada kegiatan kalau di gugus depan saya. Jadi kesibukan di pramuka tetap aktif seperti itu, dan juga kadang juga sering berbagi ilmu di beberapa pangkalan-pangkalan yang ada di kota Semarang seperti itu. Oh, keren sekali nih. Jam terbangnya udah banyak kayaknya nih teman-teman. Insyaallah. Nah, tema kita hari ini nih Kak, yaitu eksistensi kegiatan pramuka selama pandemi COVID-19 nih. Kakaknya ini kan pramuka banget kelihatannya. Iya, asik. Pramuka banget. Jadi menurut Kakak eksis tuh yang seperti apa sih Kak di pandemi kayak gini tuh? Ya, kalau kita berbicara tentang eksistensi ya, kalau eksis itu kan artinya kita bisa memperlihatkan seperti itu ya. Nah, kalau berbicara eksistensi dan juga pramuka, maka kita harus bisa memperlihatkan kegiatan-kegiatan kepramukaan. Nah, kebetulan karena memang sekarang sedang di masa pandemi, berarti ya kita harus bisa memperlihatkan kegiatan-kegiatan pramuka yang menyesuaikan masa-masa pandemi seperti itu. Jadi kita harus bisa mengembangkan atau mempunyai ide-ide kreativitas seperti itu dalam melaksanakan program-program kegiatan di pramuka seperti itu. Oke, bener banget nih Kak Isan. Karena tentunya sebagai pramuka kita harus bisa menyesuaikan dan bertransformasi nih Kak. Iya, betul sekali. Nah, selama pandemi ini kan mungkin karena pramuka itu kan biasanya kegiatan lapangan banget gitu. Gimana nih caranya biar kegiatannya tetap bisa berjalan tapi online, tapi juga tidak mengurangi keeksistensian pramuka gitu? Iya, betul sekali. Jadi ini ya kita cerita sedikit ya. Jadi memang kalau pramuka itu, kalau zaman-zaman dulu itu kan memang pramuka itu terkenal dengan
senioritas, terus mungkin agak keras juga, semi militer mungkin iya, betul ya seperti banget itu. Jadi dan juga kebanyakan kegiatan itu di lapangan seperti itu dan ternyata memang eh, gerakan pramuka ini mengalami perkembangan sesuai dengan apa namanya arus globalisasi dan juga kita menyesuaikan era revolusi seperti itu, era revolusi industri dan ternyata gerakan pramuka itu bisa mengalir. Jadi tidak hanya kegiatan di lapangan tapi kita juga bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang apa namanya bersifatnya modern lah seperti itu. Kalau dulu memang kita sering berkegiatan kemah di lapangan, terus materi di lapangan. Tapi sekarang ternyata pramuka itu bisa menyesuaikan. Jadi misalnya kita bisa berkegiatan di dalam ruangan, kita bisa apa namanya berkreasi. Kayak misalnya saya nih di kegiatan di masa pandemi ini saya mengalami kesulitan ya. Kalau dulu biasanya di lapangan jadi punya inovasi. Oh, berarti anak-anak pramuka harus keren-keren nih. Jadi saya ikut apa namanya kayak misalnya cover lagu pramuka. Kebetulan kan saya juga hobi bermain musik seperti itu. Jadi Oh, keren banget nih. ya jadi apa namanya bisa memanfaatkan hobi saya untuk mengembangkan gerakan pramuka seperti itu. Terus juga ya ada munculnya juga Saka Milenial ini ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang apa namanya bersifat lebih modern kayak misalnya kita adanya pelatihan-pelatihan pembuatan website, blog, terus fotografi dan lain sebagainya. Itu bisa kita laksanakan secara daring. Oke, selain pramuka banget ternyata kakaknya emang aktif banget nih teman-teman. Banyak banget tadi kegiatan yang udah disebutin dan pengalamannya juga sangat luar biasa nih. Nah, dalam kegiatan-kegiatan yang kakak lakukan itu, strategi apa sih agar bisa menarik partisipan gitu? Mungkin pernah jadi sangga kerja atau gimana agar kegiatannya menarik dan juga banyak yang ikut gitu kak? Ya, kalau untuk menarik minat dan bakat ini memang apa namanya salah satu PR ya bagi setiap apa namanya anggota gerakan pramuka bagaimana cara kita bisa menarik minat dari teman-teman yang lain untuk ikut gabung ke pramuka. Karena memang mindset dari teman-teman yang tidak ikut pramuka itu wah pramuka ini lebih ke apa namanya senioritas, kemudian kegiatan lapangan nanti panas, nanti hitam jadinya. Nah, ternyata kalau kalian sudah ikut di gerakan pramuka ini, ternyata pramuka itu milenial sangat milenial sekali seperti itu. Jadi banyak lah pramuka-pramuka yang berprestasi. Jadi pramuka itu tidak hanya kita berkegiatan, tapi juga apa namanya bisa menghasilkan yang namanya prestasi seperti itu. Jadi ya kayak misalnya apa namanya adanya ikut lomba-lomba seperti itu. Kemudian materi-materi yang kita sampaikan itu kita seling-selingi dengan hal-hal yang bisa menarik minat. Kayak misalnya kalau saya di apa namanya ikut di kesakaan itu bagaimana cara menarik minat teman-teman ikut gabung di apa namanya gerakan pramuka. Ternyata ayo kita adain pelatihan website nih. Nah, nanti kita kasih apa namanya domain gratis seperti itu. Nah, itu menarik minat seperti itu. Betul. Jadi ini ada tips and triknya kak Iya, ya, betul tergantung sekali. kita. Jadi sebenarnya tuh pramuka nggak hanya tentang kegiatan-kegiatan lapangan teman-teman. Kita bisa menyelipkan hal-hal baru, hal-hal inovasi baru yang belum pernah kita lakukan agar peminatnya itu banyak banget ya kak ya. Betul sekali. Nah, selain peminatnya yang banyak itu kak, selama pandemi ini nih, kakak itu juga kegiatannya itu banyak banget. Terus cara membagi waktu nih kak, gimana? Mungkin kan ada kuliah, terus ikut program fast track juga, terus masih juga ikut kegiatan pramuka itu. Ya, gimana ya kalau bercerita tentang membagi waktu itu kan kembali lagi ke yang namanya manajemen waktu ya. Nah, jadi saya memang ya aktif di pramuka juga, kemudian juga apa namanya ikut membina pramuka juga, pramuka di salah satu SMP yang ada di Kota Semarang. Kemudian skripsian tak sambil juga, sekarang juga masih ada PKL di semester 7. Kemudian di S2-nya tetap masih ada berjalan kuliah juga. Bagaimana cara membagi waktunya yaitu dengan kita apa namanya kita urutkan prioritas-prioritasnya seperti itu. Bagaimana kegiatan yang memang seharusnya itu wajib banget dan tidak bisa ditinggalkan maka kita taruh di posisi paling atas seperti itu. Kemudian kegiatan yang kita sekiranya bisa kita gabung misalnya. Kalau sekarang kan kegiatan kebanyakan online nih. Ini misalnya ada satu kegiatan itu online dan satu lagi offline misalnya. Berarti ya online kita bisa gabung ke offline-nya seperti itu. Jadi kita mix seperti itu. Tapi tetap apa namanya kita bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut seperti itu. Jadi kita kalau ada orang bilang alasannya wah saya nggak bisa ikut kegiatan ini, saya ada acara ini. Nah sebenarnya itu bullshit sebenarnya kalau menurut saya ya karena ternyata
sesibuk-sibuknya seseorang itu masih bisa membagi waktu, tapi bagaimana cara dia memprioritaskan kegiatan yang penting di paling atas seperti itu. Benar banget nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada masalah tentang kegiatan-kegiatan atau pembagian waktu bisa dicontoh nih dari Ya, tips boleh. dari Kak Iksan nih. Nah, selanjutnya ini kan eksistensi kegiatan pramuka, Kak. Eksis banget kayaknya itu kita. Kakaknya juga ikut kegiatan yang banyak, banyak hal-hal, mungkin banyak giat di kampus, di Saka Milenial sendiri gitu. Nah, di Saka Milenial itu kakak itu seperti apa sih sistem kerjanya itu? Kayaknya ketua Dewan Saka nih. Iya, boleh. Mungkin kalau berkaitan dengan Saka Milenial saya bisa bercerita sedikit pengalaman saya. Jadi dulu sebelum saya gabung di Saka Milenial dulu itu saya masih belum ikut Saka, tapi di Korcap Kota Semarang sendiri itu ada yang namanya penilaian Pramuka Garuda. Nah, ketika ada penilaian Pramuka Garuda, saya ikut tuh penilaian Pramuka Garuda dan ternyata memang syaratnya itu salah satunya adalah harus mengikuti Saka seperti itu. Nah, kemudian kebetulan banget di tahun itu Saka Milenial itu rintis seperti itu terbentuk. Nah, oke, terus oke. saya langsung gabung di Saka Milenial karena kalau baru awal itu memang kita bisa langsung menjadi anggota. Jadi langsung saya gabung di Saka Milenial terus jadi anggota. Kemudian adanya musyawarah dan alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua Dewan Saka seperti itu. Jadi saya ikut ketua Dewan Saka ini juga karena tanggung jawab saya mengikuti penilaian Pramuka Garuda seperti itu. Berarti awalnya itu kakaknya karena ada sesuatu yang harus diisi dan harus ikut Saka, makanya kakak milih Saka Milenial ini. Iya, Dan betul. ternyata malah jadi Dan jadi ketua Dewan Saka ya. Tapi Oke, keren. ternyata ternyata ikut di Saka Milenial ini sangat senang sekali gitu. Jadi saya tidak menyesal dan justru saya sangat alhamdulillah sekali lah seperti itu bisa gabung di Saka Milenial dan mendapatkan ilmu yang sangat banyak seperti itu apalagi di bidang teknologi yang saat ini di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan sekali seperti itu. Oh, benar banget nih teman-teman. Tentunya sebagai seorang pramuka tidak hanya tentang kegiatan lapangan, kita juga harus menguasai tentang teknologi Iya, dan betul. ikut dalam kegiatan-kegiatan yang bisa berbasis teknologi seperti itu juga kan. Nah, selanjutnya nih Kak, mungkin banyak juga teman-teman yang kaget gitu, kegiatan pramuka hilang banget nih, nggak ada kegiatan gitu. Iya, betul. Terus tiba-tiba mungkin ada beberapa ambalan, ada beberapa giat yang harus dihentikan dan kita nggak ada kegiatan apa-apa nih. Sebenarnya itu menurut kakak gimana ya caranya agar nggak hilang dan kita tuh tetap bisa melakukan itu tapi nggak hilang nilai kepramukaannya gitu. Ya, memang semua anggota gerakan pramuka pasti kaget ya kalau kita mengalami namanya kaget tadinya kegiatan secara offline kita kegiatan di lapangan tiba-tiba terpotong oleh adanya pandemi seperti ini. Jadi kegiatan semuanya serba online. Nah, ternyata kita sebagai anggota gerakan pramuka yang milenial sekali, jadi kita punya inovasi-inovasi. Salah satunya adalah tujuan dari gerakan pramuka ini karena memberikan pembinaan, pendidikan karakter terhadap siswa-siswa seperti itu, baik itu siaga, penggalang, pedegak ataupun pandega. Dan kita pun dalam penyesuaian itu kita bisa beradaptasi. Salah satunya adalah misalnya penilaian SKU ya misalnya. Kalau dulu itu kan SKU kita melaksanakan ujinya itu secara offline, kita langsung ke pembina ataupun mungkin ke kakak tingkat. Tapi sekarang kita bisa menyesuaikan dengan cara misalnya ya peserta ini yang akan uji SKU itu kita menyiapkan portofolio kemudian nanti dipresentasikan. Nah, dipresentasikan ini bisa secara menggunakan aplikasi Zoom misalnya. Jadi tetap walaupun ada jarak tapi kita tetap bisa eksis di gerakan pramuka. Kemudian juga banyak sekali pangkalan-pangkalan ataupun universitas-universitas yang menyelenggarakan perlombaan-perlombaan dalam gerakan pramuka. Nah, setiap pangkalan itu bisa mengikuti perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti itu. Jadi tetap eksis, jadi nggak ada alasan buat pramuka itu nggak ada kegiatan seperti itu. Oke, benar banget nih Kak. Nah, karena kita tetap eksis di masa pandemi, dalam hal apapun kita tetap bisa eksis nih teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin saat ini kita udah berada di posisi bisa nih
dikit-dikit offline, dikit-dikit kegiatan lapangan. Iya. Nah, tapi tentunya juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya Kak Iya, ya. betul sekali itu. Karena tuntutan dari pemerintah dan juga melindungi diri sendiri dan juga teman-teman di sekitar kita. Kalau bukan kita sendiri yang melindungi diri sendiri, siapa lagi? Iya. Jadi buat teman-teman di rumah jangan lupa kalau kegiatan pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak agar terhindar dari paparan virus corona. Betul nggak Kak? Betul sekali. Dan jangan lupa yang belum vaksin ikut vaksin. Oh berarti iya, ya. vaksin juga tuh teman-teman. Nah, ini Kak, kita sebelumnya juga udah share tentang acara kita hari ini. Jadi udah banyak yang tanya-tanya sedikit nih tentang kegiatan hari ini. Kita tunggu ya teman-teman, udah banyak sekali kok yang tanya-tanya. Boleh. Nah ini Kak, ada pertanyaan dari @Anissa FTH. Kegiatan apa sih yang dilakukan Saka Milenial? Sebenarnya kita udah jawab nih, tapi buat Kak Anissa ini biar lebih mantap jawabannya bisa jawab langsung lagi nih Kak. Oke, kegiatan Sakamil itu sangat banyak sekali. Baik itu kalau di Kota Semarang sendiri ya ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Saka Milenial bekerjasama dengan Diskominfo. Misalnya pelatihan tadi website, desain grafis, kemudian fotografi. Itu banyak sekali dan bisa diselenggarakan kalau dari Saka Milenial itu sendiri diselenggarakan secara hibrid ya baik itu offline ataupun online. Jadi kalian bisa datang offline memang terbatas. Tapi alhamdulillah sekarang Kota Semarang sudah mulai menurun levelnya level 1 jadi kita bisa kegiatan offline tapi tetap menjaga protokol kesehatan dan juga sekarang banget itu sedang berlangsung kegiatan gelar Saka Milenial seperti itu yang diselenggarakan oleh Kuarda Jawa Tengah. Jadi buat teman-teman walaupun tidak gabung di Saka Milenial pun tetap bisa ikut join di acara Saka Milenial seperti itu Kak. Di situ banyak sekali pelatihan-pelatihan juga dan sangat bermanfaat buat teman-teman seperti itu. Oke, menarik banget nih. Nah, ini pertanyaan kedua dari Akterenin ini. Bagaimana caranya menambah chemistry dengan anggota saat pandemi ini? Kan kita nggak ketemu Iya, nih, betul Kak. sekali. Kalau menambah chemistry ya, tentu saja yang pertama ya komunikasi, kemudian kita sering ya berhubungan misalnya kita ngajak ngobrol apa, kemudian juga sering-sering ngadain meet up, walaupun meet up itu secara Zoom, tapi kita harus sering seperti itu. Itu salah satu kuncinya. Jadi walaupun teman kita jauh di sana ya tetap kita berbagi kabar seperti itu. Jadi dan juga kita bisa melaksanakan latihan-latihan bareng walaupun latihan pribadi seperti itu bersama-sama gitu. Oke, karena komunikasi itu yang pertama. Iya, betul Kak, ya. sekali. Oke nih, karena memang waktunya tuh sebentar banget ya teman-teman. Jadi udah selesai nih pertemuan kita dengan Kak Iksan, bahas-bahas kita, ngobrol-ngobrol kita sama Kak Iksan nih. Terima kasih banget Kak Iksan sudah berkenan hadir di sini buat datang ke podcast kita ke 12 Code On Podcast. Nah, terima kasih Kak Iksan dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.